Ya, baik ya. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Marwan ya yang sudah mengundang saya gitu. Kepada Ibu Maria juga sebagai moderator sudah mengantar saya ke sini gitu. Saya terima kasih kenapa? Ini kesempatan saya paling bagus ya untuk berbicara pada publik gitu. Saya adalah penasihat akhir Kapolri sudah 14 tahun lebih, Pak. Jadi walaupun sudah pensiun 10 tahun yang lalu, walaupun sudah 10 tahun yang lalu yang saya pensiun, tetapi saya masih di lingkungan Polri. Jadi saya ingin menyampaikan begini, bukan sok gitu ya, tapi gini. Kebetulan untuk kasus ini ya, saya bisa mengamati dari awal sampai sekarang ini day by day, karena saya juga bikin podcast mengenai polisi. Oh polisi, intinya podcast saya itu adalah saya tuh meratapi polisi loh sama ini. Polisi itu kok kasihan amat ya. Dia digadang-gadang orang jadi baik, tapi kan dihujat terus tiap hari gitu. Karena tingkah polisi itu selalu mengecewakan gitu. Makanya itu kita perlu memberikan saran pada polisi Mbok yang terus cara saya memberikan penjelasan kepada rakyat itu, saya selalu menjelaskan satu fenomena hukum yang ditafsirkan oleh publik yang kesana kemari, dan kemudian saya mencoba menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kira-kira itu. Jadi modal saya menyampaikan kepada rakyat itu adalah berdasarkan informasi yang saya terima, dan kemudian apabila itu kelihatannya salah penafsiran, maka saya jelaskan dengan rasional. Risikonya ya, saya dihujat oleh polisi sendiri. Karena apa? Saya dianggap ini bapak sok-sokan senior, sok membuli polisi. Contohnya saja saya memakai gini ya. Ini kasus Yusua ini bapak bom atom membuka air polisi. Jadi dihujat. Ngapain kok pakai air? Nah kalau memang itu air, masuk pakai saya bahasa kehormatan. Yang kedua, mengenai dulu waktu itu diumumkan bahwa ini terjadi tembak-menembak. Itu kesimpulannya adalah Yosua itu mati karena memerkosa nggak jadi ketahuan, tembak-menembak mati gitu kan. Hanya dengan 3 hari penyidikan disimpulkan seperti itu. Saya bilang itu polisi paling goblok yang gitu. Saya bilang itu. Kenapa? Saya mengucap kepada polisi yang merekayasa itu. Saya yakin itu dari pertama itu pasti rekayasa. Nggak usah dibuktikan. Dan itu paling goblok. Wah, saya dimarahin. Masa polisi di goblok-goblokan? Saya bilang itu tukang beca aja tahu bahwa itu nggak benar kan gitu kan. Bukan tukang beca, pembantunya tahu itu nggak benar kan gitu kan. Karena saya di dalam podcast saya itu komentarnya Pak, saya itu pembantu loh Pak. Ini kasus kan jelas kayak gitu, masa polisi bulat-bulat kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Dan ini saya duduk di sini, bukan saya membela polisi. Saya adalah penasihat yang selama ini melihat polisi dari luar. Karena penasihat dari polisi adalah melihat gejolak yang di luar, kemudian kita menganalisis, kemudian kita menyampaikan pada Bapak Kapolri, ini sebaiknya begini loh. Saran itu ada 2, ada yang taktis, ada yang strategis. Kalau yang aktual, saran taktis namanya apa? Kalau ada gejolak gini, Bapak sebaiknya begini. Kalau saran strategis, kalau kira-kira ada gejala-gejala kita yang begini, jangka panjang itu sebaiknya begini. Kira-kira begitu. Jadi posisinya di sini, tolong dimaknai ya, jangan bukan saya membela polisi enggak. Saya hanya berangkat ya dari sini. Kalau saya menyampaikan pada rakyat kejujuran apa yang ada dengan netralitas, saya pikir saya tidak akan salah kalau saya hujat dari sana sini. Itu yang terjadi. Makanya tadi saya begitu masuk sini, saya terus terang diundang sini nggak ngerti judulnya ini. Saya kesini kemarin hanya karena Pak Novel, Pak ini ada gini, oke saya ikut. Sebelum saya berangkat sini saya bilang nanti Pak. Ini pembicaranya ekstrim semua loh Pak Jenderal, hati-hati masuk ke tangan harimau. Itu karena pandangan itu tadi. Saya kalau justru saya masuk ke sini saya senang karena apa? Saya ketemu dengan para cendekiawan ya, yang bisa menganalisis suatu kejadian dengan cara yang nalar yang baik. Sehingga apabila ada yang kurang-kurang cocok, saya menyampaikan dari versi saya kayak gini lah. Itu pembukaan loh Pak. Baru pembukaan ini. Kalau saya mau menanggapi ya Pak, mungkin 1 jam nggak habis ini. Satu persatu saya loncat ini tadi ya. Tapi saya terima kasih ya. Apa yang saya sampaikan ini tadi adalah sudah disimpulkan oleh Pak Marwan Batubara tadi.
kemudian sudah disimpulkan oleh surat terbuka ini tadi. Karena saya ingin ngomong gini, kasus Sambo ini ya, itu adalah satu kasus yang saya berterima kasih itu terjadi. Saya anggap itu adalah bagian daripada Tuhan mengingatkan kita yang selama ini nggak keberingat. Ya, setuju. Itu bagi saya. Kenapa gitu ya? Saya sebagai penasihat Kapolri ya, melihat di Polri ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang selama ini terselubung, kan gitu Pak. Itu praktek apa itu tadi studi 323 ini dan sebagainya itu sudah bertahun-tahun lama Pak itu terjadi. Cuman kita nggak ngerti bagaimana keparahannya itu kan gitu kan. Dan kita juga sudah menyarankan itu sebaiknya begini. Tetapi kan tidak pernah kebuka. Sehingga orang yang menjabat saat itu, contohnya Pak Sambo, dia adalah satu figur yang menurut saya itu ya. Karena tekebur, ya. Kenapa menjadi tekebur? Karena dia dimanjakan dengan apa yang cepat, kemudian dia dekat dengan Kapolri, dia dikasih kewenangan tadi Satgasus tadi itu. Satgasus kenapa jadi begitu hebat? Satgasus itu pertama kali itu bagus tujuannya, karena itu dulu ada satu kasus-kasus yang berat ya, yang kalau ditangani kewilayahan itu kurang efektif. Inilah Satgasus itu menangani kasus-kasus yang nasional. Tapi kemudian pengembangannya kurang pas, karena apa? Terjadi justru ada dalam tanda petik ya kolusi yang antara yang ditindak dengan yang menindak itu. Walaupun tidak semuanya ya. Nah, kenapa Pak Satgasus Pak Sambo itu hebat tadi Pak Narto bilang kok bisa mengalahkan? Ya karena Satgasus itu Pak dikasih kewenangan untuk handle kasus yang ditangani oleh Polda. Jadi kasus kalau Polda menangani yang melalui dia tepat. Itu kalau dari segi operasional. Tapi kalau dalam segi kewenangannya dia kuat banget ya karena dia punya kewenangan kayak gitu sehingga para Kapolda pada waktu itu. Dan dia Pak Sambo juga banyak sekali berjasa menolong teman-temannya misalkan dalam rekrutmen itu tadi yang keluar kan dari. Jadi kemarin ya kasus kejadiannya kasus Sambukit lah saya bilang ya. Itu sebenarnya kasusnya kalau tidak itu simpel. Hanya karena apa? Pak Sambo karena tekebur kemudian diingatkan oleh Tuhan. Ya. Itu kan? Dia diingatkan oleh Tuhan dengan cara itu tadi mendapatkan informasi dari istrinya dilecehkan. Kemudian dia karena adatnya membela marwah keluarganya langsung dia marah. Nanti dia harus bunuh yang melecehkan itu kan. Makanya dia kan begitu ditanya kan kayak gini, begitu dapat informasi dari istrinya itu merasa dilecehkan dia kan langsung marah langsung waktu itu mengajak anggotanya bunuh kamu yang bunuh sanggup nggak kan gitu yang terjadi. Tapi begitu itu terjadi ini Pak Sambo sayangnya tadi Tuhan yang mengingatkan kok jadi licik dia nggak mau saya lah yang bunuh itu karena begitu dia berusaha menghilangkan jejaknya itu. Siapa yang dihilangkan jejaknya yang diajak anggotanya yang loyalis kan yang di bawah Satgasus itu. Makanya ada anggota yang dari Polda Metro ada level itu karena dia dulu terlibat Satgasus dan dekat dengan Pak Sambo. Ada yang dari Polres Jakarta Selatan, ada yang di bawah Pamina Purwos yang di bawah dia. Jadi yang pertama kali dulu 31 orang itu adalah orang yang dipanggil mendadak hari kedua setelah kejadian ini atau hari pertama. Itu kan kejadian tanggal 8. Kejadian tanggal 8 gitu kan. Intinya pokoknya tertembak Dodor katanya itu tembak-menembak. Padahal yang terjadi adalah Pak Sambo itu memang menembak, bukan nggak tahu kita ya. Apakah dia ikut tembak atau enggak? Tapi yang jelas itu atas kemauannya Pak Sambo, Yosua dibunuh saat itu. Tapi setelah itu dia timbul itu tadi mau merekayasa, dia tembak ke atas. Langsung dia panggil anggotanya, yang di bawah dipanggil adalah Propam sama Pamina, mungkin langsung di bawah dia. Kalau gini, gitu kan. Dan skenario-nya karena itu bikin seakan-akan itu tidak tembak menembak. Ibu Putri itu ketika dia ngomong bahwa saya dilecehkan di Magelang, Pak Sambo nyuruh, kamu bilang aja pelecehan di sini. Itulah yang disampaikan oleh Bu Putri itu di dalam laporannya itu ya, entah laporannya dia sendiri atau orang lain gitu ya, bilang saya akan dilecehkan, dibodok, kemudian saya teriak, dia buat kan gitu yang bikin. Dan ternyata itu tidak benar karena apa? CCTV itu yang dulu akan dihilangkan itu
Itu kan CCTV dari satelit ada semua, ada lah sambung gitu. Kemudian ketika sampai di sini sistemnya hilang. Kenapa? Itu yang diambil cuma dipotong karena di situ ada rekaman bahwa Yosua masih hidup. Kan dari pertentangan dengan rekayasa itu tadi. Itulah makanya dia suruh anggota itu ambil amankan. Nah, itulah Jenderal itu juga yang terlibat, Letkol itu juga termasuk anaknya teman saya itu si Baikuni Mayor 2 itu. Itu gitu. Jadi orang yang dilibatkan oleh Pak Sambo untuk merusak apa TKP itu pertama kali yang ketahuan adalah 31. Itu yang bukan semua berbuat. Itu yang terindikasi terkait dengan yang diceritakan tadi itu. Nah, kemudian belakangan ada 90 orang. Bukan berarti 90 orang itu semua rame-rame bikin perencanaan bunuh orang itu enggak. Tapi akibat daripada pemberitaan yang tanggal 11 itu adalah rekayasa atau kronologis yang dibuat oleh PAMI. PAMI itu staf ahli penasihat ahli Kapolri. Itu teman dekatnya Pak Sambo. Itu dipanggil oleh Pak Sambo. Didiktekan gini kronologisnya. Saya merasa terhina karena gini-gini sehingga apa itu saya bunuh lah. Terus kemudian karena ini dianggap peristiwa kecil, lapor Pak Kapolri. Oh ya, sudah saya beresin Pak, semua ini hanya internal antara anggota tidak menembak. Itu yang terjadi. Pak Kapolri karena tadinya udah baik dengan Pak Sambo itu, nah dia percaya. Itu pun ditipuin kan gitu. Ini yang terjadi. Jadi satu oknum jenderal yang begitu tidak terpuji misalnya itu akibatnya apa? Menggeneralisir semua polisi. Tadi kan yang diumumkan tadi bagaimana aku kok kayak gitu kan, pembohong dan sebagainya itu. Di dalam podcast saya dulu ketika tanggal 11 itu diumumkan, itu ada 90 kejanggalan yang harus dijawab oleh Polri. Cuman sayangnya ya, kalau saya menanggapi kenapa jadi sangat larut gitu ya. Sampai sekarang pun polisi kelihatannya ya strateginya itu masih belum pas. Jadi intinya ini kasus ini sebetulnya ya, ini masalah komunikasi polisi dengan publik. Di mana setelah terjadi kasus itu, mitra polisi melanjut blok di bawah titik nadir. Saya mengatakan gitu waktu itu saya protes, ngomong saya naik sendiri gitu. Nah menurut saya ya memang iya, akhirnya Pak Kapolri yang mengakui kan. Dan sekian menjadi 28%. Kalau saya dulu dari 100 sudah 0% kan ngomongnya gitu. Tapi kemudian ketika Pak Kapolri mengumumkan Barada menjadi tersangka, langsung naik 50% kan? Yang tadinya jelek banget naik. Artinya apa? Ketika polisi itu terjadi Sambo ini, kemudian sudah hancurlah namanya karena digeneralisir dia pembohong, kan gitu kan? Kemudian yang kedua kok ada geng dalam itu besarnya, tambah lagi dengan motif itu yang ada cacat 303 dan sebagainya, dan tambah lagi kan, jadi kan betul-betul diserang itu kan. Tetapi Kapolri waktu itu sudah agak mending Pak Kapolri, ya karena ditulis Presiden suruh bikin jangan ditutupi. Itu artinya kan sebenarnya Pak Presiden sudah tahu apa yang ditutupi. Pak Mahfud juga sudah tahu. Kenapa begitu? Kejadian itu tanggal 8. Jadi rekayasa diumumkan tanggal 11. Kan gitu. Yang diumumkan itu adalah kronologis yang dibikin oleh Sambo dengan tembak menembak. 3 hari setelah itu sudah bocor sebenarnya itu. Yang bocor siapa? Ya orang-orang yang dipanggil Sambo tadi kan gini itu. Itu saya dengar, Pak, kemarin kita yang suruh itu Pak suruh mencuci darahnya kan udah bocor. Bahkan bocornya itu bukan hanya terbatas pada saya dong, pasti kok ke presiden segala gitu. Makanya presiden jangan ditutupi. Akhirnya Pak Kapolri bikin tim khusus, gitu kan. Nanti tim khusus itu dicari apa dia. Tim khusus itu terdiri dari 4 jenderal di bawah Kapolri. Pak Kapolri, Adi Makayasa. Kemudian Tobiri itu Adi Makayasa juga. Yang ketiga Pak Irwasum itu ya orang bagus juga lah. Kemudian Kabar Eskrim dan tambah satu Wahyu Jaga. Itu juga Adi Makayasa. Itu orang yang terpercaya di bawah Kapolri, diperintahkan usut dengan hati-hati dengan scientific investigation. Disinilah yang saya kalau boleh mengkritik ya ini
Akibat daripada pesan Pak Kapolri pada itu ditafsirkannya oleh tim khusus ini, kalau saintifik ya harus hati-hati kan. Karena kehati-hatian inilah kemudian lama Pak Kapolri memutus waktu itu. Karena apa? Di satu sisi ada penyidikan yang hasilnya penyidikan abal-abal oleh Pak timnya Sambo itu. Dia memaksakan untuk terus bahwa skenario ini adalah tembak menembak. Sementara dari ini kan ada yang ditutup-tutupi ya. Nah, sayangnya tim khusus itu kan melihatnya itu dia menunggu saksi-saksi yang dari laporan yang dari sana itu dari apa? Dari Joshua, keluarganya Joshua itu. Setelah diperiksa semua komplit baru dia mengatakan oh ya memang ini apa itu tersangkanya adalah barang E gitu. Dan waktu itu sebenarnya sudah ada indikasi bahwa ini sudah bocor dan gitu kan. 31 orang itu. Makanya diusulkan waktu itu di nonaktifkan. Sudah perlu Pak Kapolri menonaktifkan Pak Sambo. Tetapi ketika di nonaktifkan itu, Pak Sambo masih kuat itu waktunya itu untuk indikasinya untuk memaksakan skenario itu. Sehingga terjadilah kelambatan itu. Untungnya waktu itu tidak terlambat 1 minggu aja. Pak Kapolri dulu tak terlambat 1 minggu mengumumkan barang itu jadi tersangka habis fungsi. Karena dia sudah pasti ini. Syukur mengumumkan bahwa ini ada. Nah, dengan diumumkan barang itu, maka kemudian dan 31 orang itu dinonaktifkan, termasuk Mas Sambo yang tadinya cuma dinonaktifkan tapi kemudian dimasukkan dalam tempat khusus itu. Tidak lagi dia menghalang-halangi penyidikan. Dari situlah penyidiknya jadi lurus. Seminggu setelah ketetapan Baradae langsung Pak Sambo jadikan tersangka. Pak Sambo dan kemudian dinyatakan tidak ada tembak-menembak, tapi yang adalah penembakan kan gitu yang diomongkan itu. Itu sudah lurus ke tim khusus itu. Cuman kemudian diikuti dengan Pak Sambo ngomong bahwa saya bertanggung jawab, tapi tetap aja motifnya kan karena keluarga saya ini apa itu dilecehkan gitu, sehingga saya bunuh dia kan gitu. Saya minta maaf pada semua gitu. Seminggu kemudian kan Ibu Putri juga jadikan tersangka kan? Tersangka apa yang diomongkan? Tersangka 340. Artinya Ibu Putri tersangkakan juga ikut merencanakan. Gitu. Padahal selama itu saya berpikir ya, ini Ibu Putri punya korban daripada Pak Sambo. Termasuk juga yang Pak itu yang suruh bantu nembak Baradae itu semua korban kan itu disuruh mendadak nggak bisa rela. Termasuk yang 31 itu juga. Itu kan dipanggil suruh gini. Ada itu yang lain baik punya itu nggak ngerti Pak. Dia lagi ngecek panggil ini pindah, ini hapus, ini. Dia dikerjakan itu kan kemudian dia simpan itu barangnya. Ternyata itu kan menghilangkan jejak. Nah makanya itu di sini ya. Tim khusus selama ini kalau saya lihat ya, dia sudah lurus. Dan Kapolri juga sudah benar itu langkah-langkahnya diambil. Ya jangan ditutupi, maka dia bikin tim khusus cukup baik. Bahkan dia mengundang Komnas HAM kan. Seumur pun nggak ada itu Pak, Komnas HAM boleh ikut. Ini nggak boleh, tapi gimana kan boleh gitu. Boleh kan, Komnas nggak boleh ikut kan. Itu sebagai pertanggungjawaban dari Pak Kapolri, saya ini ingin transparan. Walaupun kemudian ketransparan itu disalahgunakan atau disalahgunakan oleh Komnas HAM. Komnas HAM yang mestinya itu kalau dalam kasus kayak gini ini kalau menurut saya dia harusnya cek ini tidak ada pelanggaran HAM berat. Satu. Kedua, ini kasus pidana. Oke, Komnas HAM selesai begini. Tapi kan kemarin enggak usaha dulu menyelidiki yang sana. Akhirnya dia kan diantum sama ini. Wah ini belain Sambo kan. Itu contoh ya, contoh bahwa isu yang keluar itu tidak benar gitu. Dalam hal ini Komnas HAM ini saya pikir ya tidak salah juga. Wong dia itu kan tugasnya kan menanamkan kepercayaan pada masyarakat bahwa saya lah perwakilan HAM di Indonesia. Jadi kalau ada pelanggaran yang diduga HAM, saya harus aktif. Aktif aja. Cuma tak pelanggar itu lebih bukannya sebagai pengamat untuk menentukan apakah ada HAM atau tidak. Dia jadi detektif swasta kan waktu itu. Menganalisis, memanggil menyelidiki barang bukti, menganalisis. Itu bukan tugas Komnas HAM atau ini, kecuali kalau itu HAM berat loh, lain. Itu yang terjadi itu. Kompolnas juga gitu teman Pak Beni. Gara-gara dibully ya, dia dibully oleh siapa? Kapolres itu kan. Kapolres itu kan orangnya Pak Sambo. Gitu kan. Nah, ketika hari Senin itu masih instansinya Pak Sambo, termasuk juga yang selesai itu Kapolres ngomong rilis itu adalah pesanan dari Pak Sambo. Ngomong bahwa itu memang ini Pak Beni dengan gagah berani dia bilang, ya memang begini dia dihabisin oleh itu perlu tekat kan. Itu yang terjadi Pak yang di lapangan. Nah terus
supaya tidak panjang banget ya. Intinya begini, atas kasus itu, saya berterima kasih karena apa? Karena gara-gara kasus itulah menjadi kemudian publik bisa tahu, banyak pejabat pun tahu bahwa di belakang kehebatan polisi selama ini. Polisi kan belum hebat. Citra polisi dulu ya, jauh dulu umur saya jadi polisi itu tidak pernah kepercayaan publik itu sampai mencapai 3 perangkat. Dulu selalu 3 terbawah. Tapi sejak dijabat oleh Pak itu naik itu menjadi 3 teratas. Jadi apa survei ya? Diteruskan Pak Idam, diteruskan dengan Pak Sigit ini, termasuk masih di atas itu. Di atas itu ada Presiden, TNI, dan polisi. Bahkan KPK pun di bawah tingkat kepercayaan ya. Ini hasil survei yang mengatakan. Itu kan baru diperingati Semarang itu kan. Kan bagus polisi waktu itu. Nah tiba-tiba kena Sambonya langsung gerak habis dia. Itu yang terjadi. Makanya ya, kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya di tengah-tengah kehebatan nama polisi itu, di dalamnya terdapat praktek-praktek yang semestinya dikoreksi. Contohnya itu tadi yang diungkap, kok bisa sistem seleksi polisi itu gimana sih pembinaan karyanya? Masa orang seperti monster itu jadi jenderal dari polisinya polisi? Itu kan berarti kan kesalahan ini sistem gitu. Yang kedua kali, masa itu Sambo bisa kuatannya gitu, bisa lintas dini dan sebagainya. Yang ketiga kali, itu masa ada apa itu? Ini konsorsium itu dan Satgas, saya dalam podcast saya tanyakan, dan Satgas, Kaisar Sambo itu pemberantas atau koordinator 303? Saya tanyakan gitu kan. Tapi saya ceritakan gini, Satgas itu adalah dibikin untuk apabila 303 nggak mampu, makanya dibikin Satgas. Satgas khusus itu idealnya adalah memberantas apa judi-judi dan sebagainya itu, termasuk ideologi dan sebagainya yang tidak efektif ditangani oleh Polda. Tapi kemudian begitu dikoreksi dengan Sambukit ini kan gitu kan, ternyata itu kan jelas tidak efektif. Makanya Pak Kapolri bubarkan, sudah betul bubarkan. Sehingga akhirnya apa nanti perpindahan di wilayah itu Kapolda yang menangani apapun wajib. Dan Pak Kapolri kasih perintah kan, berantas Kapolda, kalau yang enggak saya pecat. Itu bagus langkah itu. Tapi langkah ini memang sementara bisa memulihkan kepercayaan publik. Oh, Pak Kapolri tegas ini. Tapi masih menyisakan itu tadi harus diusut dong. Gitu kan. Ini yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi dengan Sambukit ini, dengan adanya kasus itu ya, yang menggeneralisir bahwa polisi bohong itu sudah jadi tekis. Ternyata itu hanya oknum yang seperti itu. Dan kemudian ada lagi kok ada sindikat yang itu bisa dikerahkan untuk menutupi kejahatan, itu sudah bisa dijelaskan bahwa itu adalah akibat korban-korban Pak Sambo yang sangat berkuasa itu memaksa anggotanya, sehingga kalau saya pribadi sih ya, walaupun saya menyatakan ini diselesaikan secara tegas gitu, tapi jangan dipukul rata dong, karena kesalahan orang yang jadi korban Sambo ini tidak sebanding dengan Sambo yang mempunyai niat untuk membunuh. Kalau orang ini kan yang merusak TKP itu ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang setengah tahu. Dia kan itu kejadian setelah pembunuhan. Setelah pembunuhan kemudian direkayasa untuk merubah ini. Dan rekayasa ini dia juga nggak ngerti. Masa kalau orang yang kayak gitu kemudian hukumannya sama dengan Pak Sambo, hanya menuruti tuntutan umum bahwa itu harus ditindak keras semua, habisin kan gitu kan. Nah, jadi di tengah-tengah kayak gitu tuh kita harus ada menghormati kemanusiaan itu tadi. Nah, kebanggaan kemanusiaan ini tadi ya. Di satu sisi Pak Kapolri juga benar itu mengantisipasi turunnya citra masyarakat itu tadi. Itu kan karena kepentingan masyarakat. Maka dijawablah itu apa yang perlu jawab yang dianggap masih tutup-tutupin. Sementara ini sudah jawabannya apa? Pak Sambo jadi tersangka termasuk anak buahnya. Ya, obstruction of justice juga sudah jadi tersangka di kode etik dan cepat-cepat dibuktikannya kan. Dalam seumur hidup itu nggak pernah Pak apa itu kode etik sehari langsung tidak itu jarang banget. Karena bikin kode etiknya itu komisi aja bikinnya kan 5 hari. Kemudian itu jadi prosesnya lama, tapi ini kan mana langsung diputus gitu aja. Itu menunjukkan bahwa keseriusan kita menindak tegas. Cuman yang salah satu yang masih terlupakan oleh Pak Polri ini ya gitu. Satu ya, kewajiban dia untuk memberikan penjelasan kepada rakyat atas yang janggal itu tadi. Kenapa begitu? Karena polisi sekarang masih berpendapat
Kalau yang namanya penyidikan, perkembangan informasi itu dia harus keep, nggak boleh dibuka. Alasannya nanti mengganggu di penyidikan nanti atau di persidangan nanti. Itu mau ada hukumnya kayak gitu. Cuman anehnya ketika dia tidak menjelaskan pada publik apa yang telah dikerjakan dan kemudian hasilnya yang mestinya itu juga perlu disampaikan pada publik bagaimana kebenaran, polisi nggak berani Pak menyampaikan ini karena apa? Kurang pede katanya. Kita sudah terlalu banyak dibully, tidak kita, makanya kita suruh Komnas HAM. Itulah makanya Komnas HAM dari ngomong banyak kan itu kan. Ya, makanya bukan salah Komnas HAM juga, karena dia memang disuruh oleh polisi untuk menerangkan apa yang terjadi itu. Jadi ini saya bantah ini. Bapak katanya ini tim khusus maupun tim apa balas itu untuk konsumsi di pengadilan, itu salah deh. Salah ya, itu kan apa? Oke, di pengadilan betul. Tapi kepercayaan masyarakat nanti masih terus turun. Nah, ini sampai sekarang dia sudah agak berubah ya, sudah sedikit-sedikit ada kemajuan. Sebenarnya kalau saya dulu sarannya sih tiap hari bikin tes sehingga tiap hari perkembangan bisa di apa, orang tanya ya jawab, orang tanya menjawab, bukan dari teori-teori yang melingkapnya itu. Nah, yang kedua, yang polisi masih kurang begitu apa piawai yang menurut saya itu ya, dia tidak bisa memanage bagaimana publik itu maunya. Sekarang kan publik kan sangat kesal banget ini. Polisi yang begadang-gadang baik, waktu kayak gitu ya. Dan kemudian Sabu itu hukum mati langsung gitu, seakan-akan gitu. Nah, tapi sayangnya kan tidak dikasih penjelasan yang seimbang, sehingga yang berkembang di masyarakat adalah yang menunjukkan kesempatan untuk menjelaskan pada publik ini tidak dipakai begitu. Contohnya, tiap hari kan ada talk show, tiap hari di YouTube ada. Tapi coba lihat kapan polisi menjelaskan? Selain hanya kalau rilis hari ini mau ada kode etik, mestinya kan dia kan kalau ada talk show kayak gini nih datang bisa menjelaskan kan, insight jadinya gitu. Tapi kan enggak. Saya tanya ke TV, gimana sih Pak? Kok kayak gini kok polisi nggak undang? Kalau saya dulu zaman saya kan begitu, saya begitu tuh, kalau ada kasus kayak gini nih pasti diundang dari polisi, pengamat maupun pakar. Ada tiga unsur itu sehingga yang berkembang di publik itu imbang kan gitu kan. Tidak lihat sekarang. Nah sekarang dari polisi nggak ada yang datang, katanya sudah diundang. Wah kita sibuk berarti saya datang semua. Pakai Zoom nggak bisa. Ya. Tapi itu nggak bisa. Akhirnya apa? Pemerintahan itu tidak imbang antara yang ke arah yang viral itu dengan dari versi politik. Akhirnya kita yang tampil. Nah itu pensiunan yang dulu-dulu udah nggak dianggap. Iya, kita tuh nggak dianggap tuh gara-gara kemarin kita bikin protes dianggap bisa ini. Setiap hari ya, sampai setiap hari kita bergantian untuk mengatakan gimana di Kompas TV dan sebagainya. Nah, satu lagi yang saya perlu sampaikan ya, kenapa ini apa? Polisi juga kemudian nggak cepat sekali bisa mengembalikan peran publik. Polisi sampai sekarang masih berpikir bahwa kalau saya sudah serius, melaksanakan tugas dengan baik, mau proses ini cepat-cepat, kan gitu, cepat ini empat sudah dikirim, satu kita cara mengenai bahwa itu rencana pembunuhan, dan ini juga obstacle sudah dikirim juga. Dipikirnya kayak gitu itu kan menunjukkan pada publik dan publik puas. Padahal ada tindakan lain yang polisi itu kemarin contohnya di BPK tidak ditahan. Nah, kan dianggap itu kan ini diskriminatif. Polisi hanya menjelaskan alasan kemanusiaan gitu. Jangan kan polisi yang ngomong gitu dibully kan polisi oleh masyarakat. Nah Kak Seto aja yang diduga nggak ada inilah, nggak mungkin dia kolusi dengan itu aja dituduh belain Sambo. Itu akibatnya ya. Jadi salah satu yang kekurangan publikasi polisi itu adalah dia tidak pandai memanage kemauan publik. Publik menyoroti polisi itu diskriminatif karena apa? Polisi tidak melihat keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Mestinya Ibu Putri itu bisa kalau seandainya tidak ditahan kota, ditahan rumah bisa, tidak usah ditahan itu. Jadi sama-sama tercapai. Tapi sampai sekarang kan tidak. Nah itu menunjukkan bahwa sense of apa itu mengenai kepekaan kepada masyarakat keadilan itu kurang. Makanya citranya polisi ya memang pantas polisi memperangsakan gitu. Terus kayak gitu kan. Itulah yang terjadi ya. Saya mudah-mudahan mungkin nggak jauh semuanya itu. Tetapi saya dari ulasan ini ya gitu ya. Saya ingin memberikan pancingan kepada Bapak sekalian. Bapak tadi kan
intinya kan masih menyanjung Pak Kapolri kan. Di tengah-tengah ini tidak menyalahkan Kapolri lah gitu lah. Sementara saya kadang-kadang mengkritik, makanya saya bilang tidak tahu lah nanti apa yang terjadi gitu. Bapak-bapak masih menyanjung, saya mengkritik gitu kan. Jadi terbukti saya guru-guru terus sekarang gitu ya. Nah, makanya itu sekarang saya kasih kepada Bapak saran ini Pak. Kita sekarang ya melihat polisi begitu berubahnya. Dan itu nggak bisa dinafikan, memang ada, walaupun tidak separah seperti yang dibayangkan. Jadi kita adalah ke depan ini, bagaimana cara memperbaiki polisi. Saya Pak, dari polisi itu mulai dari Barada. Tamtama saya di rumah. Saya Tamtama tahun 70 masuk pendidikan, saya lulus nomor 1. Artinya apa? Saya tahu hukum. Hukum itu saya hafal Pak. 31 pasal PDT itu saya hafal. Contohnya begitu ya. Entah begitu, ketika kita masuk jadi dinas polisi, yang saya terima pelajarannya bukan pelajaran yang hukum itu Pak. Yang saya terima ya contoh-contoh dari para senior yang bagaimana dari gue. Tahu. Ini penjelasan yang jujur. Ya memang saya ingin mengatakan bahwa polisi itu nggak apa ini gitu ya. Bukan hanya di Pungli Pak, di semua ini sama. Karena apa? Kalau yang namanya Pungli itu kan pengen nyari tambahan itu ya. Dan yang kedua adalah budaya korupsi. Di polisi itu yang paling besar itu Pak, budayanya adalah budaya korupsi. Yang bikin rusak polisi itu adalah budaya korupsi. Oh, hancur. Tapi gini, saya dulu mau masuk KPK nggak diterima karena saya dianggap orang Pak SBY, sehingga saya kira nggak boleh masuk KPK. Padahal saya sudah terpilih di sana. Oke, di dalam itu saya mengatakan gini, korupsi ini juga termasuk juga korupsi di Indonesia lah. Kita kan bikin KPK berapa tahun, itu efektif nggak? Sampai sekarang kan korupsi nggak turun-turun ya, gitu-gitu aja. Meskipun dulu DW ngomong KPK hebat mana hebat. Itu KPK cuma suruh bidangannya apa DW suruh bidangannya KPK aja menurut saya. Karena begini, kalau yang namanya korupsi itu ya, definisinya adalah kewenangan dikalikan diskresi dibagi dengan pengawasan. Semakin besar kewenangannya dan semakin besar dikasih diskresi, kalau pengawasannya tidak berimbang, pasti terjadi korupsi besar. Nah, kalau untuk polisi ini khususnya ya, polisi itu lembaga yang paling besar mempunyai kewenangan. Karena apa? Kewenangan itu melekat pada anggota di lapangan. Kewenangan dia menegakkan hukum, kewenangan dia mengatur, kewenangan dia membatasi HAM dan sebagainya. Itu kan ada di kewenangan polisi, di tugas polisi lengkap itu. Tetapi diskresinya juga gede banget. Diskresi di polisi hanya ditulis di undang-undang polisian bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi boleh melakukan tindakan menurut perhitungannya sendiri. Sayangnya tidak ada Pak rambu-rambu bagaimana diskresi itu dibatasi. Akibatnya apa? Itu tadi kewenangan kalian diskresi sebagai pengawasan. Pengawasan polisi selama ini sangat lemah. Ya, Citra Rianto, rasanya kita nanti bisa mengatakan yang lebih Masih lagi. Kalau saya disebut berhenti, ya saya akan teruskan dulu. Ya. Kalau ini kemudian masih ada waktu ya nggak apa-apa. Nanti saya ingin teruskan sedikit tadi. Oh iya, oke. Jadi gini, itu tadi ya rumusnya kan itu tadi polisi. Polanya besar karena apa? Barada pun yang baru lulus itu, dia boleh tangkap, boleh nahan, bisa itu Pak. Dan siapa yang, ya memang itu polanya kayak gitu ya. Polisi tahu-tahu ada cuti langsung nangkap bisa, melepaskan di lapangan juga bisa kalau diawasi. Akibat dari Pak yang kayak gitu tadi yang nggak berimbang Pak. Sampai kapanpun polisi ini walaupun pakai apa-apa di Indonesia, bukan polisi aja lah di Indonesia ini. Kalau tanpa pakai rumus itu tadi Pak, itu saya nggak akan hilang budaya korupsi. Makanya itu kalau untuk polisi ya saya pikir apa yang menjadikan rentangnya polisi itu tadi ya. Kalau pengawasan itu tadi ya, pengawasan internal. Di polisi itu ada disiplin, etika, dan pidana itu internalnya. Nah di sini kalau etika itu sebenarnya yang paling pokok itu tadi ya polisi dan sampai korupsi kan gitu kan. Mestinya aturan polisi tidak boleh korupsi itu ditaruh pasal nomor 1 kode etik. Nanti tolong dirumuskan juga ya Pak. Saran kalau pada DPR itu kalau upaya polisi baik ya, tolong kode etik polisi itu paling tinggi, nggak usah ditulis dari berapa satu orang nggak tahu apa itu. Ayo langsung aja. Kalau jadi polisi dilarang korupsi. Kalau terjadi korupsi sanksinya adalah
PTDH. Paling berat PTDH atau turun pangkatnya atau di-grounded. Itu pasal nomor 1 mengenai kode etik. Yang pasal nomor 2 adalah hedonistik. Kehidupan hedonistik itu dilarang oleh polisi. Karena itu Pak yang menimbulkan berlomba-lomba itu para kapolres itu mencari apa itu semua gitu. Dulu zaman saya tuh saya pakai Rolex nggak boleh. Tapi sekarang kan sudah di dalam TR sudah dilarang. Tapi kalau orang yang melanggar kan cuma ditegur. Nah makanya itu diusulkan nanti ya. Kode etik polisi yang kedua adalah tidak boleh hedonistik. Itu. Kalau hedonistik turun pangkat atau tidak dapat jabatan atau berhenti. 3 itu aja. Jadi otomatis nanti di lapangan itu gampang saja ada orang hedonistik langsung turun jabatan Kapolres. Begitu datang pakai istrinya pakai RP itu langsung aja dicopot dari Kapolres. Kayak gitu mungkin itu akan aman. Itu pengawasan yang kuat kan gitu. Yang 3 adalah budaya setoran. Di lingkungan polisi itu ada budaya setoran. Kalau menghilangkan itu budaya setoran, aturannya begini, yang setor dan yang menyetor dua-duanya di-grounded. Hanya dengan 3 yang kayak gini simpel itu Pak. Saya yakin itu kepada besar. Atau yang terakhir juga pengawasan dulu. Itu tadi pengawasan internal. Pengawasan eksternalnya. Polisi kan gede banget gunanya. Sekarang yang ngawasi eksternal siapa? Kompolnas. Kompolnas sama DPR. Kompolnas itu makan ompong itu. Saya bilang Kompolnas kayak sekarang. Karena apa? Bunyinya ya dulu. Kompolnas itu kan dibikinkan ketika undang-undang polisi kembali kepada reformasi ya. Polisi harus diawasi. Itu yang dibikinkan Kompolnas. Dan waktu itu ya kita mengusulkan untuk Kompolnas diterangkan lebih kuat. Polisi nggak mau. Sampai sekarang kan Kompolnas apa coba? Memberikan saran kebijakan pada Kapolri, menyarankan siapa yang jadi Kapolri atau Wakapolri, terus kemudian menampung keluar masyarakat. Tapi kalau Kompolnas berbuat gitu ya di DPR nggak ada apa-apanya. Nah, saya menyarankan, Bapak menyarankan, polisi harus diawasi dari luar. Bukan kemudian polisi kalau di bawah TNI, malah bubar apa kalau TNI lalu bawah. Kalau TNI itu nggak benar itu. Jadi pengawasan polisi harus dari luar. Kalau di luar negeri ada lembaga investigasi kekurangan polisi. Nah itu mestinya lembaga itu dilakukan di Kompolnas. Jadi polisi itu Kompolnas bukan dibubarkan ya. Tadi katanya itu bukan berarti dibubarkan, tetapi harus diperkuat. Kompolnas dan secara konsepan jadi dikasih kewenangan. Tapi juga ada konsekuensinya. Kalau Kompolnas dikasih kewenangan yang gitu kurang ajar, dia dihukum mati. Gitu. Jadi gini, Kompolnas itu boleh mengoreksi polisi. Karena dia mengusulkan Pak Kapolri, maka Kompolnas dikasih tugas melakukan penelitian pada pembinaan karya Polri. Dalam rangka nanti mengusulkan siapa yang pantas dari Kapolri. Nah, tapi Kompolnas juga dibolehkan mengoreksi tindakan Kapolri apabila dia punya salah, ya dia harus mengusulkan pemecatan Kapolri. Ya. Itu baru kuat itu pengawasan kayak gitu. Saya kira ya. Kemudian yang kedua, Kompolnas harus kuat di wilayah. Sekarang kan coba 430.000 orang polisi seluruh Indonesia yang masing-masing punya kekuatan atau kemungkinan untuk powerful untuk bikin korupsi. Hanya diawasi oleh 9 orang, 3 menteri dan 6 orang komisioner itu. Itu pun kewenangannya cuma kayak gitu. Makanya Kompolnas harus ada di wilayah-wilayah. Di Polda mestinya ada perwakilan. Kalau cuma di Polda ada kan kurang kuat itu. Kompolnas dikasih kewenangan tunjuk LSM, butuh mengawasi Kapolres. Itu tugasnya ringan aja kok. Ini ya, kita ada orang masuk, kamu tadi ambil SIM ya, bayar berapa? Terus saya kamu di proses apa enggak? Gini, ayo Pak. Takutin aja itu nanti lapor ke Kompolnas. Dan ketika itu kalau ada pelanggaran langsung copot Kapolresnya. Itu saya kira pengawasan itu jadi efektif. Saya kira itu Pak ya. Jadi kita nggak usah muluk-muluk tanyakan teori itu, kemudian berandai-andai sana sini ngomong polisi harus gini-gini. Tapi nggak ada saran yang konkret ya percuma. Saya kira itu Pak. Mohon maaf ya. Sebenarnya masih banyak lagi tapi kalau waktunya habis ya luar biasa.